She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dengan NIM 72114-19166. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 UNES. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 8 tentang informasi dalam praktik. Baik, saya akan menjelaskan tentang informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, Critical Success Factor, atau faktor penting penentu keberhasilan. Selanjutnya, ada sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, ada subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama ini ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Di sini terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama ada entry pesanan. Ini memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian ada sistem persediaan. Ini akan memelihara catatan persediaan. Lalu yang ketiga ada sistem penagihan. Ini akan membuat faktur pelanggan. Dan yang keempat ada sistem piutang dagang. Ini yang akan menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Di sini ada sistem pembelian. Ini akan menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada sistem penerimaan. Sistem penerimaan ini akan menerima persediaan. Dan yang ketiga ada sistem utang dagang. Ini akan melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Di sini terdapat 2 sistem yang terkait. Yang pertama, ada sistem memperbarui buku besar. Ini akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Kemudian sistem yang kedua ini adalah sistem pembuatan laporan manajemen. Ini akan menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Selanjutnya ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data, uang, mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi adalah semua sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Di sini, sistem-sistem informasi ini ada untuk 4 area bisnis utama perusahaan dan 1 tingkat eksekutif organisasi. Yang pertama adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Di dalam subsistem output ini terdapat bauran pemasaran yang terdiri dari 4 unsur utama, yaitu subsistem produk. Ini akan memberikan informasi mengenai produk perusahaan. Kemudian subsistem tempat atau lokasi. Ini akan memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Lalu ada subsistem promosi. Ini akan memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan.
Lalu ada subsistem harga. Subsistem harga ini akan membantu manajer mengambil keputusan harga. Yang kelima ada subsistem bauran terintegrasi. Ini akan memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Lalu ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Lalu di sini ada subsistem input. Dalam subsistem input ini terdapat sistem pemrosesan transaksi. Ini mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan lalu memasukkan ke dalam basis data. Selanjutnya ada subsistem penelitian pemasaran. Ini juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Lalu yang ketiga ada subsistem intelijen pemasaran. Ini mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Selanjutnya yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Formatnya sama dengan area bisnis yang lain. Sistem pemrosesan transaksi ini akan memberikan data input. Kemudian sistem penelitian SDM ini akan melakukan studi-studi khusus, dan sistem intelijensi SDM ini akan mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Lalu subsistem output ini akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen SDM, yaitu ada perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, kemudian manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi manufaktur. Ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Di subsistem rekayasa industri ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisienannya. Kemudian ada 4 subsistem output yang memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya di dalam manufaktur. Di antaranya ada produksi, persediaan, kualitas, dan biaya. Kemudian yang keempat ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Format ini sama dengan format yang lain untuk area-area bisnis yang lain. Di subsistem audit internal ini terdiri dari aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Lalu aktivitas-aktivitas output penting ini meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, lalu mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaannya atau pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data warehousing. Adapun karakteristik data warehouse, yang pertama kapasitas penyimpanan yang sangat besar, kemudian yang kedua data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru, kemudian yang ketiga data dapat diambil dengan mudah, dan yang keempat data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem data warehousing. Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber data, kemudian dikirimkan ke area pengumpulan, lalu dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Kemudian suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan
data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi yang nantinya akan berguna bagi para pengguna. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Ada dua tabel. Yang pertama, tabel dimensi. Tabel dimensi ini menyimpan data pengidentifikasi dan deskriptif, contohnya seperti nama pelanggan, nomor pelanggan, alamat email pelanggan. Kemudian yang kedua ada tabel fakta. Tabel fakta ini berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas seperti penjualan bulan ini. Kemudian ada paket informasi. Paket informasi ini mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Berikut adalah contoh format paket informasi. Kemudian ada skema bintang. Skema bintang ini memungkinkan diperolehnya informasi seperti yang pertama, unit penjualan aktual menurut kode pos pada satu bulan tertentu. Dan yang kedua, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir. Dan yang ketiga, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Ini adalah contoh format skema bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyampaian informasi. Penyampaian informasi adalah unsur terakhir dalam sistem data warehousing yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Selanjutnya ada OLAP. OLAP ini adalah satu jenis peranti lunak yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun melalui antarmuka web dengan cepat, memperoleh informasi dalam berbagai bentuk format, termasuk grafik. Ada dua jenis pendekatan OLAP. Yang pertama ROLAP atau Relational Online Analytical Processing. Ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Lalu ada MOLAP. Ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya ada data mining. Data mining ini proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Ada dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis, dan yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Verifikasi hipotesis ini adalah pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kemudian penemuan pengetahuan ini, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, lalu mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kemampuan untuk menyimpan jumlah data yang praktis tak terbatas dan mengambilnya dengan cepat telah membuka gerbang-gerbang pemrosesan data yang baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.